Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Baru. Perkenalkan, saya Hajra SPD dari UPTD SMP Negeri 25 Baru. Kali ini saya bertindak sebagai supervisor. Saya Suwardi Salama SPD MPD dari UPTD SD Negeri 14 Baru sebagai coach. Dan saya Irma SPD dari UPTD SDN 136 Baru sebagai coaching. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Pak Suwardi. Waalaikumsalam Bu Hajra. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini bertemu di sini. Iya, Bu. Untuk sebentar Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya Bu. Ada rekan Bapak. Baik. Sebelum melaksanakannya Pak, saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya laksanakan. Jadi ada 3 nanti rubrik penilaiannya. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua yaitu proses kreatif, kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Jadi ada 3 ya rubrik penilaiannya. Selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Pak? Ya silakan Ibu. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang Bapak inginkan? Baik Ibu, izin menjawab ya. Ya. Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya dengan alur tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat itu adalah tanggung jawab. Kemudian bagian mana nanti yang ingin Bapak saya amati? Ya Ibu, saya menginginkan Ibu mengamati atau mengobservasi saya mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Iya, ya Pak ya. Iya. Baik, menurut Bapak, menurut penilaian Bapak sendiri itu mengapa kompetensi ini Bapak harus memakai? Ya Ibu, karena saya merasa bahwa saya masih sangat kurang dalam kompetensi ini Bu, sehingga saya ingin melakukan coaching dengan mengajukan pertanyaan berbobot, tetapi saya mau minta bantuan Ibu untuk mengamati supaya saya tahu kelebihan dan kekurangan saya dalam kompetensi ini. Ya, baik, siap Pak, siap. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Oh iya, adapun harapan saya Bu, saya berharap coach yang saya coaching untuk kali ini pada hari ini, setelah saya coaching dia mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dia temukan, baik di dalam kelas itu maupun di luar kelasnya, seperti itu. Insya Allah ya Pak ya, sukses untuk coachingnya hari ini. Amin. Terima kasih Pak Suwardi atas waktunya. Silahkan melanjutkan kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Suwardi. Iya, bagaimana kabar hari ini Bu? Sehat Pak, Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat Ibu Irma. Ya, Ibu Irma mengajak saya untuk ketemu berbincang-bincang. Ada masalah apa ya Bu? Ini Pak, saya ingin di coaching oleh Bapak. Jadi di kelas saya itu Pak, saya kan mengajar di kelas senang sekarang Pak. Di kelas saya ini ada salah seorang siswa saya ini Pak belum lancar membaca. Untuk kata-kata mudah, kalimat-kalimat yang mudah itu bisa Pak, tapi untuk kata-kata yang sulit seperti kata perkemanusiaan, permusyawaratan itu agak kewalahan Pak. Jadi permasalahannya di sini siswanya belum lancar membaca atau penyebutan katanya belum bisa untuk kata-kata yang sulit. Nah, Ibu Irma, apa harapan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Harapan saya Pak setelah di coaching ini, harapan saya tentu bagaimana supaya siswa saya ini Pak bisa lancar membaca seperti temannya yang lain Pak. Nah, kalau boleh tahu Ibu Irma, mendengar cerita Ibu Irma ini, permasalahan dihadapi siswa ini kalau diskalakan 1 sampai 10, kira-kira siswa Ibu ini berada di skala berapa? Kalau diskalakan 1 sampai 10 itu Pak, ya kemungkinan besar siswa saya baru di 6 Pak. Baru 6, sangat rendah ya Ibu ya? Rendah sekali Pak. Kalau misalnya Ibu menginginkan dia berada di skala berapa Ibu? Sebagai seorang guru?
tentu saya sebagai guru Pak, saya menginginkan supaya siswa saya ini seperti temannya, setidaknya 8, kalau perlu 10 Pak, berada di angka 10. Iya, kita sebagai guru itu pasti mengharapkan yang terbaik buat siswa kita ya Ibu. Nah kemudian Ibu pasti siswa ini ada keterlambatan lancar membaca, pasti ada penyebabnya. Kalau menurut Ibu, apa menurut Ibu yang menyebabkan ini sehingga anak ini lamban dalam membaca? Kalau saya lihat, saya amati siswa saya ini Pak, kenapa bisa seperti ini? Karena siswa saya ini kurang dibiasakan membaca, baik di sekolah maupun di rumahnya Pak. Karena kebetulan orang tuanya ini sibuk Pak bekerja, sehingga kurang perhatian dari orang tua Pak. Seperti itu ya Ibu. Nah, sebagai seorang guru kita kan tidak kehabisan akal Ibu. Pasti kita pernah memikirkan solusi. Ibu punya solusi yang bisa Ibu terapkan tapi masih ragu. Kira-kira apa solusinya Ibu atau langkah yang bisa Ibu ambil tapi masih ragu untuk menerapkan? Coba Ibu ungkapkan. Kalau rencana saya sih Pak, saya ingin biasakan siswa saya ini membaca, baik di kelas maupun di rumah. Jadi saya bisa membiasakan siswa saya berkunjung di perpustakaan Pak. Saya juga akan mengoptimalkan perpustakaan supaya siswa saya ini lebih senang membaca Pak. Langkahnya Ibu bagus sekali. Iya, bisa memfungsikan perpustakaan, bisa menghidupkan perpustakaan. Jadi menggalakkan literasi. Nah, kalau boleh tahu Ibu, kira-kira kapan Ibu bisa mulai untuk melakukan ini? Rencana Pak, saya akan memulainya minggu depan Pak, secepatnya Pak. Iya. Oh iya Ibu. Nah, ini kan Ibu tidak bisa melakukan dengan sendiri pastinya. Ibu karena Ibu sibuk, ada juga siswa yang mau kita hadapi yang lain. Kira-kira siapa yang bisa membantu dalam hal ini? Kalau untuk membantu saya Pak banyak. Saya bisa minta tolong ke teman-temannya sendiri untuk mengajak temannya membaca. Saya juga bisa minta tolong kepada orang tuanya di rumah supaya mengawasi di rumah, dan saya juga bisa minta tolong ke tenaga pustakawan ketika siswa saya berkunjung di sana bisa mengawasi siswa saya Pak. Nah, kalau begini sudah ada yang bisa membantu, nah, siapa yang bisa bertanggung jawab di sini? Kalau untuk bertanggung jawab Pak, saya sebagai wali kelas tentu saya bertanggung jawab penuh terhadap rencana saya ini. Tapi meskipun demikian, saya tetap akan komunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Saya yakin beliau akan sangat mendukung rencana yang saya lakukan Pak. Bagus sekali rencananya Ibu Irma ya. Ibu Irma bisa menggalakkan literasi kepada siswa yang tadi, sekaligus bisa menghidupkan perpustakaan. Begini Ibu Irma, setelah nanti Ibu Irma menjalankan rencana ini, bisa tidak Ibu Irma kita ketemu kembali dalam 1 minggu itu, kita berbicara kembali supaya saya bisa tahu apa hasilnya Ibu Irma. Dengan senang hati Pak. Saya juga mengharapkan setelah nanti setelah coaching saya melakukan aksi saya akan minta lagi pendapat Bapak. Luar biasa Ibu Irma. Nah, setelah kita berbincang-bincang seperti ini Ibu Irma, bagaimana perasaannya Ibu Irma? Senang sekali Pak. Rasanya setelah di coaching ini tadinya saya berpikir tidak bisa menemukan solusi, tapi setelah coaching ternyata semua masalah yang kita hadapi di kelas itu bisa ditemukan sendiri masalahnya Pak, solusinya. Ya, jadi bagus sekali Ibu Irma. Jadi mungkin cukup untuk bincang-bincang kali ini sudah Ibu Irma. Jadi Ibu Irma tetap bergerak, lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, insya Allah berkah Ibu Irma. Ya Ibu Irma, terima kasih banyak sudah mau berbagi. Saya terima kasih Pak atas waktunya pada hari Siap ini. Ibu Irma. Iya. Cukup sekian ya Ibu Irma. Kita kembali ke kelas kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sardi. Waalaikumsalam Ibu Hajra. Aduh, saya lihat ini kondisinya sekarang sudah fresh sekali setelah melaksanakan coaching. Iya, alhamdulillah Ibu sudah lumayan lega. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya, Ibu. Baik Pak. Saya ingin bertanya Pak Iya, tentang Ibu. hasil coaching Bapak tadi. Bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri dari performa yang Bapak lakukan tadi? Oh iya Ibu, kalau penilaian untuk diri saya sendiri, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan tadi sudah maksimal Ibu. Ya. Namun saya ini merupakan penilaian dari diri saya, jadi saya minta penilaian dari Ibu, kembali dari Ibu, apa yang kurang dari saya. Ya. Ya. Jadi tadi Bapak kekurangannya di mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya, Ibu. Ya. Jadi menurut Bapak dari hasil coaching Bapak tadi, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Oh iya Ibu, kalau apa namanya yang membuat saya menilai demikian,
bahwa tadi kan kekurangan otomatis tidak sebegitu instan ya bisa berubah Iya. seperti itu. Jadi saya katakan kalau menurut saya sudah maksimal, Iya. tetapi tidak tahu penilaian dari orang yang mengamati saya seperti itu Ibu. Olehnya itu saya minta umpan balik dari Ibu, bagaimana pendapatnya Ibu Iya. tentang saya tadi. Oke, baik Pak ya. Iya. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Bapak lakukan tadi. Jadi saya sampaikan yang baiknya dulu ya Pak ya. Iya, Ibu. Oke. Yang pertama yaitu dari hasil pengamatan yang saya lihat, Bapak itu sudah mampu memberikan penguatan dari apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian Bapak itu sudah bagus dalam menyampaikan tujuan. Kemudian alur tirta yang Bapak gunakan tadi itu tercapai. Semua tahapan itu Bapak lakukan, ya seperti itu. Itu sudah sangat bagus sekali Pak. Kemudian saya ingin menyampaikan aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan Pak, ya. Tidak apa-apa ya Pak ya? Iya silakan Bu. Baik. Jadi yang perlu ditingkatkan yaitu masih dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, itu supaya tercapai, Bapak diharapkan mampu mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan oleh coach Bapak. Seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki hal tadi? Ya, yang saya lakukan Ibu, saya terus belajar, saya terus bertanya kepada yang lebih lebih berkompeten dalam hal ini supaya saya bisa menerapkan alur tirta ini secara maksimal. Oke, ya seperti itu ya Pak Iya. ya. Jadi kita memang harus selalu belajar ya Pak Iya. ya. Jangan berhenti belajar. Oke. Siap Bu. Terus siapa yang bisa membantu Bapak untuk Yang bisa bantu saya untuk memaksimalkan ini alur tirta tidak terlepas dari warga sekolah atau stakeholder yang ada dalam sekolah, baik itu guru atau staf atau kepala sekolah Ibu. Saya minta Iya. bantuannya karena yang terpenting bagi saya itu adalah kolaborasi. Iya betul sekali ya Pak ya. Iya. Iya baik Pak, saya kira itu saja. Jadi apa yang Bapak sudah lakukan tadi itu sudah luar biasa sekali, bagus Iya. sekali Pak. Terima kasih Bu. Saya salut kepada Bapak. Semoga bisa dipertahankan Amin, dan apa amin. yang menjadi kekurangan itu bisa kita perbaiki berikutnya Pak ya. Insya Allah Bu. Oke, terima kasih Pak. Iya Ibu. Terima